Welcome to Talking Wildfire Indonesia. Today we're here in Kalimantan, Borneo. Borneo is in an interesting time for as far as fires. Borneo is transitioning from a fire-resistant ecosystem into a fire-dependent ecosystem. Join me as we travel around Kalimantan talking to the people who live here about the situation. Hi and welcome. I have someone really special I want you to meet today. This is Abdullah. Abdullah is a firefighter here, and he's a little more than a firefighter. He's a team leader, and he has a pretty incredible story. Abdullah, can you tell us your story? Masyarakat peduli api itu ada di sekitar kawasan Taman Nasional Sebangau dan dibentuk karena ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sehingga kelompok-kelompok yang sama-sama ingin menjaga dan melestarikan alam sekitar kawasan itu bersama dengan pemangku kawasan Taman Nasional Sebangau membentuk kelompok tersebut untuk sama-sama menjaga kelestarian alam dan sekitar hutan kita. Karena selama ini dari sekian tahun yang lalu kita belajar dari pengalaman-pengalaman bahwasanya daerah Sebangau khususnya ketika di musim kemarau itu akan menjadi langganan di mana akan terjadi kebakaran-kebakaran hebat yang akan merusak kawasan hutan dan alam beserta ekosistem. Dampak yang kami terima sebagai masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Sebangau itu sangat besar. Kami mengalami kerugian dari segi kesehatan, kami terganggu. Dari segi transportasi, mata pencaharian kami juga terganggu. Serta kemusnahan beberapa satwa-satwa yang ikut hilang ketika terjadi kebakaran. Sehingga kami berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya upaya yang kami lakukan demi menjaga alam sekitar kami terhindar dari musibah-musibah seperti itu. Yang nantinya kami yakin dengan kondisi alam yang sangat bagus, baik, itu pastinya akan memberikan dampak yang baik juga untuk kehidupan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Sebangau. Abdullah, can you tell us a little about MPA and your involvement in it? MPA, Masyarakat Peduli Api, itu dibentuk di tahun 2008 oleh Taman Nasional Sebangau. Yang dulunya kami tidak memiliki pengalaman serta ilmu bagaimana cara menanggulangi, mengatasi, dan melakukan pemadaman serta pencegahan lainnya. Akan tetapi dengan adanya Taman Nasional Sebangau dan pemangku kawasan serta lembaga-lembaga lain yang berusaha semaksimal mungkin meningkatkan sumber daya daripada masyarakat peduli api itu sendiri, sehingga mereka memiliki keterampilan, memiliki ilmu dan pengetahuan bagaimana cara melakukan pencegahan, pemadaman kebakaran, dan penanganan pasca kebakaran. Dari pencegahan, biasanya kami melakukan kegiatan-kegiatan patroli, melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat sekitar, nelayan, dan lain-lain, agar sama-sama menjaga alam serta lingkungan untuk menghindari terjadinya kebakaran. Dari kegiatan pemadaman, kami juga melakukan pemadaman ketika terjadi kebakaran, dan penanganan pasca kebakaran, sesudah kebakaran, kami melakukan reboisasi, penanaman ulang di lahan-lahan yang sudah terbakar, sehingga dengan tujuan kedepannya akan mengembalikan status alam untuk lebih baik. Abdullah, do you care about nature and why do you want to protect this area? Okay. Kami masyarakat di sini dan saya pribadi sangat peduli dengan alam dan sekitar kita, dan kami berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk menjaga dan melestarikan alam di sekitar. Karena kami tahu
dengan kondisi alam yang rusak, maka kami tidak akan mendapatkan apa-apa dari alam. Dan kehilangan serta hal-hal yang negatif dan tidak bagus akan kami terima. Bagaimana kami menjaga dan berupaya untuk melestarikan alamnya, untuk melindungi alamnya, kami merangkul masyarakat sekitar, mengajak mereka bersama-sama, dan memberikan wawasan kepada masyarakat sekitar kawasan untuk sama-sama menjaga lingkungan dan alam sekitar dengan melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan memberikan pengetahuan bahwasanya hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang seperti membakar lahan, melakukan illegal fishing, dan lain-lain itu juga akan merusak alam. Sehingga kami berharap ke depannya dengan berbagai macam upaya yang kami lakukan beserta masyarakat sekitar dan juga pemangku kawasan Taman Nasional Sebangau akan menciptakan alam yang lebih baik ke depan. Abdullah, can you tell us a story about firefighting from your experience? Ketika kita melakukan kegiatan pemadaman di lapangan, yang mana kita tahu kondisi alam di Sebangau, topografinya adalah gambut. Sehingga ketika melakukan pemadaman itu sangat-sangat susah. Karena api berada di bawah tanah. Dan kita tidak melihat sumber api dari mana, akan tetapi tanah mengeluarkan asap. Dan dari situ kita mengetahui bahwa terjadi kebakaran bawah, yang mana kondisi gambut di kawasan Taman Nasional Sebangau ini sudah dianggap rusak. Jadi untuk mengembalikan posisi gambut itu berfungsi sebagai mestinya gambut itu sangat susah dan memerlukan waktu yang sangat lama. Dan ketika terjadi kebakaran, gambut yang terbakar di bawahnya itu sangat menyusahkan kita untuk melakukan pemadaman. Dan juga kondisi alam yang tidak menentu. Kadang-kadang ketika kita menghadapi suatu kebakaran, kita berada pada posisi yang tepat. Membelakangi arah mata angin, membelakangi kepala api. Akan tetapi, sewaktu-waktu ketika kondisi itu berubah dengan adanya perubahan angin. Api yang dulunya bergerak dari depan, tiba-tiba menghantam kita ke arah belakang dengan posisi perubahan angin tersebut, sehingga menyebabkan kita yang melakukan pemadaman itu terkepung oleh api dengan adanya api-api loncat, sehingga menyebabkan kita mengalami kesulitan bernafas ketika oksigen di udara sudah terikat api dan menipis, sehingga kita mengalami kesusahan ketika bernapas. Untuk mensiasati hal tersebut, ada beberapa hal yang sering kami lakukan di lapangan ketika kami mengalami oksidasi, kehabisan oksigen untuk bernapas. Misalnya, salah satu trik yang sering kami lakukan adalah mengikat oksigen udara ke atas dengan melakukan spray, semprotan air yang memecah partikel kecil ke udara, ke atas kita, sehingga oksigen akan terikat dan kita akan memiliki sedikit waktu, sedikit tempat yang luang untuk kita bernapas, dan juga bagaimana untuk kita mendapatkan oksigen lebih banyak, yaitu bagaimana caranya kita bisa serendah mungkin dengan posisi tanah di atas, minimal sekitar 20 cm, kita akan mendapatkan oksigen lebih banyak ketika kepala kita menunduk berada di atas tanah. Dengan demikian, kita akan memiliki oksigen lebih banyak untuk bernapas. Abdullah, I've heard that you got a really special award for your actions as a firefighter and with the park. Can you tell us about your reward? Kita, masyarakat peduli api, bergerak dari tahun 2005 dan juga dibentuk secara resmi tahun 2008. Nah, dari berbagai kejadian kebakaran serta pengalaman kita melakukan pemadaman di lapangan, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berarti buat kami, sehingga menambah wawasan kami, menambah pengetahuan kami bagaimana cara memperbaiki apabila ada terjadi kesalahan ketika melakukan pemadaman.
Sehingga dari situ kami akan mendapatkan sebuah referensi yang bagus ke depannya seperti apa untuk menanggulangi kebakaran. Dan di tahun 2016, kebetulan sekali waktu itu, Presiden bersama Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan sebuah lomba Wana Lestari untuk seluruh wilayah Indonesia untuk kategori kebakaran peduli lingkungan. Nah, saya mendapatkan dari Taman Nasional mendapatkan sebuah referensi untuk ikut lomba di situ. Dan kita mencoba mengikuti lomba di tingkat provinsi. Dan kebetulan di tingkat provinsi kita mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga diseleksi lagi di tingkat nasional seluruh provinsi Indonesia. Alhamdulillah kita mendapatkan pemenang lagi yang dipilih dari 3 wilayah di Indonesia untuk mewakili bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi serta Ibu Menteri dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari situ kita mendapatkan apresiasi bahwasanya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun itu tidak dianggap oleh orang baik atau itu dianggap oleh orang melakukan kegiatan yang besar, akan tetapi itu akan memberikan segala sesuatunya kembali kepada diri kita. Dan kami berharap ke depannya bahwa kawasan Taman Nasional Semangau ini juga tidak akan pernah ada lagi yang namanya kebakaran, sehingga akan memberikan suasana, lingkungan, dan kehidupan yang baik buat masyarakat sekitar Taman Nasional. Sometimes do you see animals when you're on the fires? And when you see them, what's happening? Saya ingat hampir di setiap terjadi kebakaran di kawasan hutan, kita menemukan beberapa satwa yang dilindungi itu terkena dampak kebakaran. Jadi di tahun 2015 terjadi kebakaran yang sangat besar di kawasan Taman Nasional. Kita bersama-sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat, bersama BNPB, anggota kepolisian, tentara, Manggala Agni, dan berbagai anggota dari kelompok masyarakat yang peduli api bersama-sama berupaya semaksimal mungkin memadamkan kebakaran pada waktu itu. Dan satu hal yang membuat kami miris juga, karena ada beberapa satwa yang mati ikut terbakar seperti terenggiling, monyet, dan lain-lain, kura-kura. Kan tetapi kami selama terjadi kebakaran belum melihat adanya orang hutan yang ikut terbakar. Akan tetapi juga kami melihat orang hutan terkepung api dan dia bisa mencari daerah yang tidak membahayakan dirinya sehingga dia bisa selamat. Dan kami juga berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya satwa-satwa seperti itu terhindar dari kebakaran ketika kami menemukan mereka berada di wilayah yang cukup rawan sehingga bisa menyebabkan kematian kepada mereka. Can you tell us what happens with the orangutan and the different animals when they're around a fire? What do they do? Saya kira karena perbedaan dari spesies tersebut. Orang hutan, saya rasa dia memiliki pemikiran, sehingga dia bisa berupaya menghindari daerah yang benar-benar bisa mengancam keselamatannya. Dan juga dia tidak akan pernah hidup secara berkelompok besar. Sehingga ketika terjadi kebakaran, dia begitu leluasa mencari tempat-tempat yang terlindung dari kebakaran tersebut. Berbeda halnya dengan satwa seperti terenggiling, kura-kura, karena pergerakannya yang pasti membedakan, dia sangat lambat. Dia berjalan sangat lambat,
Sehingga ketika terjadi kebakaran yang cepat, dia akan terkepung dengan api dan tidak bisa melarikan diri. Berbeda dengan orang hutan, dia ketika terjadi kebakaran, dia bisa berayun dari tempat ke tempat agak lebih cepat. Walaupun dia sudah mulai terkepung, dia akan mempunyai insting bagaimana menghindari lokasi yang berbahaya untuk dirinya. Can you tell us about 2015 and what happened when there was a lot of fires and the international effort that came here to help? Ketika kebakaran hebat terjadi di tahun 2015, kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan pemadaman dan pemblok api supaya tidak menjalar ke daerah-daerah lain yang belum terbakar. Begitu banyak kepedulian daripada masyarakat, pemangku kawasan, dan lembaga-lembaga lainnya untuk sama-sama menjaga dan berupaya untuk mematikan kebakaran tersebut. Baik itu dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat peduli api, lembaga-lembaga LSM di beberapa wilayah, juga dari BNPB, Balai Penanggulangan Bencana Alam, dan Manggala Agni, serta lembaga-lembaga LSM lainnya, bersama-sama dalam satu wadah untuk berupaya memadamkan api tersebut. Karena memang kebakaran di tahun 2015 itu sangat besar. Kejadian yang sangat lumayan membuat sekian luasan areal hutan kita terbakar. Dan itu adalah kemarau yang sangat panjang, sehingga hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari. Kami berupaya semaksimal mungkin berserta dengan kawan-kawan dan juga teman-teman dari berbagai macam lembaga. Saya sangat antusias dan sangat menghargai kepedulian mereka bersama, karena mereka juga sangat peduli, walaupun mereka tidak memiliki wilayah itu sendiri, akan tetapi mereka merasa bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan. Terima kasih. Thank you. Thank you. We're doing this for all of you. If you like what we're doing, please give us a thumbs up, hit the subscribe button, and leave a comment below. See you next time.